Di dalam ruang kantor, Hening tidak bersuara. Hendra Jing dan Leo Li keduanya semakin terkejut dan tidak dapat berkata apa-apa. Mereka hanya merasa hatinya sudah mau meledak. 15 miliar yuan, membantu rumah sakit Husada tanpa imbalan benar-benar dalam jumlah yang besar. Setelah beberapa saat, Daniel Su baru tersadar, dan berkata, siapa yang kamu bohongi? Di dunia ini tidak ada hal yang begitu baik. Walaupun perusahaan Chen kamu begitu kaya, tetapi uang kalian juga bukan jatuh dari langit. Larry Chen tidak bertengkar dengan mereka, dia langsung mengeluarkan sebuah surat kontrak, memberikan kepada Winda Su, Nona Su, ini adalah surat kerjasama kita, kamu tanda tangani saja. Winda Su membuka dan melihatnya, dan merasa sangat terkejut, tangannya pun bergemetaran. Dana yang ini, sudah bukan seperti yang diperkirakan Winda Su. Benar-benar 15 miliar yuan tanpa imbalan. Aku lihat, Daniel Su merebut surat itu dan melihatnya, dan pada akhirnya semua orang di sana terkejut dibuatnya. Tingkat perencanaan sangat tinggi. Bagian pendukung dan kontrak kerjasama dengan perusahaan sangat jelas, bahkan Simon Lee dan Robert Hu yang termasuk anggota SPZ juga ingin bergabung dengannya. Hanya dengan perencanaan tingkat ini saja, sudah bisa terlihat lebih baik daripada rencana dari keluarga Su. Dan tanpa imbalan, Daniel Su tidak mengerti. Kalian keluarga Chen sudah gila. Harus menggunakan kekuatan yang begitu besar untuk proyek ini. Bahkan tidak berani mendapat imbalan. Daniel Su terkejut. Larry Chen pun berkata tanpa ragu, jangankan 15 miliar yuan, jika Tuan Ling sudah membuka suara, perusahaan Chen akan mengeluarkan ratusan miliar yuan untuk proyek ini. Juga tidak merasa sia-sia. Tuan Ling lagi. Siapa dia sebenarnya? Sepertinya hanya keluarga biasa. Daniel Su merasa atas nama keluarga Su ini semua akan hancur. Tetapi dari perusahaan Chen, akan menjadi luar biasa. Walaupun akhir-akhir ini perkembangan keluarga Su sangat pesat, dan menjadi perusahaan kedokteran dan obat yang terbesar kedua di Zhonghai. Tetapi perkembangan perusahaan Chen juga sangat cepat, sejak Brian Ma SPZ memberi lampu hijau kepada perusahaan Chen waktu itu, perusahaan Chen menjadi semakin naik di berbagai bidangnya. Di beberapa waktu ini, perusahaan dengan perkembangan yang sangat pesat di Zhonghai yaitu keluarga Su dan keluarga Chen. Daniel Su tidak bisa membantah Larry Chen, dia langsung berkata kepada Winda Su, adik Winda, kamu harus pikirkan baik-baik. Kamu ini adalah anggota keluarga Su. Proyek yang begitu bagus, kalau diberikan kepada keluarga Su, maka semua dari keluarga Su akan menjadi milikmu juga. Dan nenek Su juga tidak akan setuju denganmu. Kamu jangan dibuat bodoh oleh harta. Tidak bisa membantah Larry Chen, dia hanya bisa menggunakan cara ini. Larry Chen melihat wajah Winda Su yang kebingungan, dan benar-benar takut dia cemas dalam mengambil keputusan, lalu mengarah kepada keluarga Su, dia pun langsung memperingatinya, Daniel Su, bukankah kalian keluarga Su mau mengusir Nona Su secara perlahan? Dan sekarang mulai memperbaiki hubungan dengan Nona Su. Daniel Su berkata, Larry Chen, ini adalah masalah keluarga Su, tidak perlu kamu banyak berbicara. Larry Chen menjawab, proyek ini, sudah dipegang Nona Su. Sudah kalian rebut, rumah sakit Husada sudah dibeli sendiri oleh Nona Su. Di saat kalian menjual rumah sakit Husada waktu itu, dan sengaja menjual dengan harga tinggi untuk mempersulit Nona Su. Distrik Marina sudah didapatkan Nona Su, kalian datang untuk mendapatkan keuntungan lagi. 90% saham, ini adalah perkataan dari monster. Daniel Su berkata dengan dingin, Larry Chen, apa maksudmu? Apakah ingin mencampuri urusan keluarga Su? Larry Chen pun berkata, aku hanya ingin berkata, keluarga Su kalian selalu menyiksa Nona Su. Perilaku keluarga Su terhadap Nona Su, semuanya tidak sebanding dengan 1% sikap Tuan Ling kepada Nona Su. Di dunia ini, hanya Tuan Ling yang baik kepada Nona Su.
Kamu jangan memberi tekanan kepada Nona Su dengan alasan keluarga. Daniel Su berkata, urusan keluarga kami, tidak perlu kamu aturkan. Larry Chen menjawabnya, aku tidak bisa mengurusnya. Tetapi, kalau keluarga Su bersikap keterlaluan kepada Nona Su, dan sampai mengganggu Tuan Ling, keluarga Su tidak akan mampu menahan amarah Tuan Ling. Mengancam aku. Daniel Su menjadi marah. Larry Chen berkata, bagaimana merosotnya perusahaan Han, kamu sangat jelas. Tuan Ling ingin melumpuhkan keluarga Su, sangatlah gampang. Daniel Su seketika menjadi gemetar, tidak berani membantah Larry Chen. Dia membalikkan badan dan berkata kepada Winda Su, adik Winda, yang mau dikatakan sudah aku ucapkan, kamu pilih sendiri. Di saat Winda Su bingung, Jennifer Wu langsung mengambil surat kontrak dari Larry Chen dan menandatangani dengan cap, masih bingung, aku wakilkan saja. CEO Chen, terima kasih. Larry Chen memegang surat dan membalikkan badan. Adik Winda, kamu hebat. Ternyata tidak membantu keluarga Su dan malah memberikan kepada orang luar. Berikutnya aku mau melihat bagaimana kamu bertemu dengan nenek Su dan keluarga Su lainnya. Daniel Su berkata dengan marah dan pergi. Hendra Jing dan Leo Li sudah terkejut dari awal, dan sudah pergi sejak saat itu. Di dalam ruang kantor itu, menjadi sangat hening. Melihat Winda Su yang terdiam, Jennifer Wu pun berkata, Winda, kamu sudah bodoh ya. Keluarga Su sudah begitu menyiksa kamu dan tidak menganggapmu. Yang dikatakan Larry Chen itu benar, keluarga Su dari awal memanfaatkan kamu, menekanmu. Kamu jangan merasa bersalah. Di dunia ini, hanya ada Tuan Ling yang berbuat baik kepadamu. Asal kamu didukung oleh Tuan Ling, maka kamu jangan lagi memikirkan yang lainnya, beranilah melangkah ke depan. Pembicaraan Jennifer Wu sangat menusuk. Setelah Winda Su mendengarkannya juga merasa lebih enak, benar juga, hanya Tuan Ling yang terus mendukungku, apa yang harus aku khawatirkan lagi. Jennifer Wu tertawa dan berkata, ini baru benar. Sekarang kita harus membuat diri ini semakin maju. Itu adalah balas budi yang terbaik untuk Tuan Ling, dan membuat diri kita menjadi lebih baik. Kalau kita sudah menjadi sukses, kedepannya baru bisa membuat laporan kepada Tuan Ling. Winda Su menjadi percaya diri dan berkata, benar yang kamu katakan, kita harus menjadi sukses, baru bisa berterima kasih kepada Tuan Ling. Selanjutnya, kita siapkan proyek rumah sakit ini. Restoran Asia, Eric Ling duduk di balkon, dan memegang majalah di tangannya. Di atasnya tertulis sesuatu yang membuatnya terkejut yaitu perusahaan Chen bersama dengan perusahaan lain mengeluarkan 15 miliar yuan, untuk pembangunan rumah sakit Husada di distrik Marina, dan sebelumnya sudah mulai melakukan proyek. Eric Ling tersenyum. Larry Chen benar-benar orang yang bekerja dengan benar. Perencanaan ini, Eric Ling tidak pernah menyuruh Larry Chen untuk melakukannya. Benar-benar rencana darinya sendiri. Eric Ling melihatnya, dan merasa sangat tenang. Berdiri di balkon, memandang pemandangan di sana, dan langsung bisa melihat gerbang utama rumah sakit Husada yang ramai dikunjungi orang-orang. Kadang-kadang, Eric Ling juga bisa melihat Winda Su muncul di gerbang utama. Sepertinya, ini adalah alasan mengapa Eric Ling bersedia tinggal di restoran Asia. Setelah sarapan, Eric Ling mengganti pakaian rumah sakit Husada, mengendarai sepeda motor bekas pergi ke rumah sakit. Wilton Lee duduk di kantor petugas keamanan memainkan game, dan melihat ada yang masuk, lalu dia menyembunyikan handphonenya, kemudian memandang dengan hati-hati. Kalau ketahuan bermain game saat jam kerja, pasti akan diceramahi. Melihat Eric Ling, Wilton Lee sangat terkejut. Eric Ling ternyata datang. Hal yang mustahil ini. Sejak Wilton Lee membawa Eric Ling pergi dari tempat itu, Eric Ling tidak pernah lagi muncul di tempat itu. Eric Ling tersenyum dan berkata, sebelumnya mood tidak terlalu baik, dan sudah istirahat beberapa saat. Mood tidak baik, jadi istirahat. Ini sangatlah hebat. Wilton Lee tidak berdaya dan berkata, kamu benar-benar hebat, mood tidak baik pun bisa tidak datang. Akhir-akhir ini kamu tidak datang sangat disayangkan. Eric Ling pun duduk di samping,
lalu membuat segelas teh hijau. Kenapa? Wilton Lee berkata dengan senang, rumah sakit kita sudah mau berkembang. Ternyata yang mendapatkan tanah distrik Marina itu adalah perusahaan Chen dan dia mau membangun rumah sakit terbaik di sana. Rumah sakit kita akan pindah ke tempat yang lebih bagus. Katanya yang membangun rumah sakit itu sangat hebat, fasilitas juga sangat lengkap. Bekerja menjadi satpam di tempat yang bagus, aku juga akan sangat bangga. Eric Ling hampir tersedak oleh air teh itu. Pikiran apa ini? Menjadi satpam di tempat yang berbeda, lalu bangga. Wilton Lee tertawa, apakah merasa aku sangat tidak berguna? Sebenarnya setelah aku mundur, aku hanya ingin mencari kerjaan yang tenang dan hidup dengan nyaman, kemudian mencari istri yang cantik dan rajin lalu berkeluarga, itu saja sudah cukup. Tetapi aku sebagai satpam begini, selalu tidak dianggap. Tidak ada wanita yang melirikku. Eric Ling berkata, kamu salah. Saat kamu menjadi satpam, wanita yang mau mengikuti itu baru cocok untuk kamu lindungi selamanya. Kalau kamu sudah sukses, cewek cantik akan sangat banyak mengikutimu. Tetapi siapa yang pantas untuk kamu jaga selamanya? Wilton Lee memiringkan kepalanya, dia berpikir dan berkata, sepertinya benar juga. Kamu sengaja begini, demi manajer Su memandangmu. Eric Ling adalah suami Winda Su. Dan seorang menantu yang tidak berguna. Dan ini bukanlah sebuah rahasia di rumah sakit Husada. Eric Ling berkata, kurang lebih. Di saat semua orang merasa aku tidak berguna, istriku tetap tidak bersedia meninggalkan aku. Jadi, wanita seperti inilah yang pantas untuk kuhargai sepanjang umurku. Wilton Lee menyetujuinya, benar, tetapi aku rasa manajer Su sepertinya, berbicara hanya setengah. Wilton Lee tiba-tiba terdiam. Eric Ling berkata, seperti apa? Wilton Lee berkata, aku katakan tetapi kamu jangan marah, katakan saja, aku tidak marah. Aku rasa manajer Su sepertinya sangat benci kepada keadaanmu. Wilton Lee berkata lagi, di saat kamu tidak ada, selain manajer Su, tidak ada lagi yang menanyai tentangmu. Eric Ling terkejut, Winda datang mencariku. Wilton Lee menganggukkan kepala, iya, dia datang beberapa kali, bertanya di mana kamu mati. Dan menyuruhku menghubungimu katanya, kalau kamu kembali, pergi ke ruangan dia. Dari perkataannya sepertinya sangat benci. Eric Ling terdiam sejenak, merapikan pakaiannya dan hendak pergi. Eric Ling, aku rasa kamu harus hati-hati, aku rasa manajer Su sepertinya akan memukulmu. Apakah kamu sudah berbuat sesuatu yang merugikan manajer Su? Kamu harus pikirkan bagaimana harus menjawabnya. Wilton Lee mengingatkan dari belakang. Eric Ling sudah pergi, baru sampai di gerbang rumah sakit sudah bertemu dengan Jackie Wu dan dia mendekati. Eric Ling, kamu bolos berapa hari? Berdasarkan aturan, seharusnya kamu dipecat, dan semua karena aku membantumu sehingga kamu tidak dipecat, dan kamu tidak berterima kasih kepadaku. Eric Ling langsung mengabaikannya, langsung berjalan maju. Eric Ling sikap seperti apa kamu ini? Jackie Wu mengejar dan menarik baju kerah Eric Ling, lalu berkata dengan tidak senang. Lepaskan. Eric Ling mengerutkan keningnya. Cepat katakan terima kasih kepadaku. Jackie Wu sangat sombong, mengatakan diri sendiri. Eric Ling langsung menamparnya, bajuku juga adalah barang yang bisa kamu tarik. Tamparan yang sangat kuat dan hebat. Jackie Wu sudah pusing saat ditampar. Tidak sedikit orang sekitar yang melirik. Dan mereka juga sambil membicarakan secara perlahan. Wah, ketua Jackie Wu ternyata ditampar oleh Eric Ling yang tidak berguna sebagai menantu itu. Eric Ling benar-benar terlalu sombong. Karena istrinya adalah general manager, lalu dia berbuat semaunya di sini, benar-benar memalukan manajer Su. Kamu berani memukul aku. Jackie Wu sangat marah, langsung membalas tamparan kepadanya, tetapi Eric Ling langsung menendangnya, sampai tergeletak di tanah. Kemudian, Eric Ling tidak melihatnya, dia langsung masuk ke dalam lift. Dari belakang masih terdengar suara Jackie Wu, kamu brengsek, tunggu pembalasanku. Aku tidak akan melepaskanmu, aku akan melaporkanmu kepada Jennifer,
Sampai di ruang kantor Windasu, Erik Ling kembali melihat istrinya sendiri. Windasu mengenakan pakaian dress kemeja, duduk dengan tegak memperbaiki beberapa laporan yang masuk. Kopi yang ada di samping juga sudah hampir habis, kemudian Erik Ling membuatkan dia segelas kopi baru dan meletakkan di sampingnya. Windasu tanpa sadar juga meminumnya sedikit, dan merasa aromanya berbeda. Kemudian dia menengok ke atas melihat Erik Ling, dia terkejut dan berkata, "Kamu sudah datang." Erik Ling tersenyum dengan mempesona dan berkata, "Kamu memanggilku ke sini, sekarang aku datang." "Kamu semakin sombong ya, bahkan berani memukul Jackie Wu. Kenapa?" Windasu mengerutkan keningnya, wajahnya terlihat tidak senang. Tidak senang melihatnya, lalu memukulnya. Jawaban ini membuat Windasu semakin marah, "Kamu tidak senang melihat aku, dan apakah juga akan memukul aku?" "Tidak akan." Erik Ling membantahnya, "Karena saat kamu marah, masih tetap begitu imut." Windasu terdiam. Tidak bisa membantah perkataannya. Di dalam hatinya tetap merasa senang. Berdasarkan peraturan rumah sakit, harus memotong gaji kamu selama 1 bulan. Windasu termasuk menghukum, lain kali tidak boleh memukul orang lagi. "Baik, semua sesuai dengan aturan kamu." Erik Ling tahu bahwa istrinya sedang melindunginya, di dalam hatinya merasa sangat senang. Windasu kembali menundukkan kepala membaca laporannya, lalu berkata, "Kemana saja akhir-akhir ini?" "Tidak kemana-mana, aku sedang memikirkan kesalahanku," jawab Erik Ling. "Hehe, aku tidak menemukan orang sepertimu ini bisa bertobat." "Apa yang ditobatkan?" "Bertobat karena diri sendiri marah kepada istri." Windasu mengangkat kepala dan melihatnya. Wajahnya terlihat senang. "Apa hasil dari pertobatanmu itu?" "Tuhan yang pertama, Dewa Tanah kedua, istri ketiga dan aku yang kelima," jawab Erik Ling. Windasu merasa senang, dan akhirnya tertawa. "Kalau begitu yang keempat siapa?" Windasu baru sadar, berbicara dengan anak ini juga bisa terasa senang. Juga tidak tahu apakah pria ini sudah tobat atau tidak. Pria ini dulunya adalah seorang yang keparat. Erik Ling berkata, "Yang keempat adalah si tua. Karena si tua perlu kita untuk membantu. Dan pasti akan berada di tengah kita." Windasu tertawa. Tersenyum dengan pesona, auranya mengejutkan orang, dan membuat hati menjadi berdebar. "Sekarang kamu semakin pintar berbicara ya, kelihatannya sudah banyak jalan di luar." Windasu tersenyum dengan cantik, "Apakah kamu menggoda wanita cantik di luar sana?" Erik Ling menggelengkan kepala, "Tidak ada. Semua ini aku pelajari di film." Windasu tersenyum, "Kelihatannya film yang kamu tonton tidak sedikit juga ya." Erik Ling menjawab, "Kalau kamu ada waktu, aku traktir untuk nonton." "Tidak ada waktu." Windasu langsung menolak, dan Erik Ling berbicara sejenak, kemudian dia melambaikan tangan, "Kamu keluar saja, kerja dengan baik, jangan bolos kalau tidak ada urusan penting, dan jangan memukul orang. Aku bisa melindungi kamu 1 kali. Tetapi tidak bisa melindungi kamu 2 kali. Hargai pekerjaan ini, mengerti?" Windasu berbicara seperti layaknya atasan, "Kalau kamu berprestasi dalam pekerjaanmu sekarang, pasti juga tidak akan diremehkan orang lain." Erik Ling berkata, "Baik, aku akan serius bekerja, berusaha tidak mempermalukan istriku." Saat mendengar kata istri, wajah Windasu terlihat sedikit tidak senang, tetapi masih tetap tidak membicarakan apapun, lalu melambaikan tangan kepada Erik Ling, "Pergilah." Erik Ling meninggalkan kantor, dan membalikkan kepala melihat Windasu masih tetap menundukkan kepala membaca laporan, dan terkadang meminum kopi yang dia berikan kepadanya. Walaupun mata indahnya sudah dilapisi dengan kosmetik, tetapi masih tersembunyi dari matanya terlihat dia bergadang. Melihat keseriusannya itu, Erik Ling tiba-tiba merasa sangat sedih. Tetapi di sisi lain, Erik Ling juga merasa bangga. Istri memiliki impiannya sendiri, ada pekerjaan sendiri, dan ada tujuan yang dikejarnya. Apalagi, dia bersedia berusaha untuk semua itu. Istri yang seperti ini, sangat membuat orang kagum. Kedepannya, mungkin aku juga akan semakin bangga kepadamu.
Saat kembali ke kantor petugas keamanan, Jackie Wu duduk di sana dengan emosi, dan menatap Eric Ling dengan datar. Tadi dia melaporkan bolosnya Eric Ling kepada Jennifer Wu, dan memukul orang di rumah sakit. Sekarang dia melihat Eric Ling kembali, pasti akan berpikir bahwa Eric Ling sudah diberi hukuman, dan berkata dengan dingin, Eric Ling, rasanya dipecat tidak enak kan? Menjadi ketua di Departemen Keamanan, dipecat adalah hukuman yang paling ringan. Eric Ling malas mengusiknya. Baru kerja beberapa hari dan sudah dipecat, kamu juga sudah menjadi orang yang bekerja paling cepat di rumah sakit Husada. Hahaha. Jackie Wu semakin bahagia. Melihat Eric Ling tidak berbicara, Wilton Lee pun ikut khawatir. Eric Ling, kamu benar-benar dipecat. Kenapa mau memecat aku? Hanya karena aku memukul seekor anjing saat bekerja. Eric Ling tersenyum, istriku sangat pintar, bagaimana mungkin melakukan hal itu? Wilton Lee menjadi lebih lega, aku tenang kalau begitu. Jackie Wu berteriak dengan keras, Eric Ling, jangan sembarangan kamu. Memukul atasan rumah sakit di depan umum, hukuman paling ringan adalah dipecat. Dan kamu tidak dipecat, siapa yang mau kamu bohongi? Eric Ling melirik Jackie Wu, dan berkata, tidak percaya. Kamu tanyakan sendiri. Jackie Wu langsung menelpon Jennifer Wu, dan menanyakan masalah Eric Ling. Setelah mendapat jawabannya, seketika itu Jackie Wu sangat marah. Dengan cepat dia melabrak kantor petugas keamanan. Eric Ling, kamu tunggu pembalasanku, jangan mengira kamu bisa sombong karena ada perlindungan dari istrimu. Dan kamu bisa seenaknya di sini. Aku pasti akan membuat rumah sakit ini memecatmu. Melihat Jackie Wu pergi, Wilton Lee pun berkata dengan cemas, Eric Ling, kamu berani sekali memukul dia di depan umum. Kalau dia menyebarkan masalah ini di mana-mana, sepertinya manajer Su juga akan tertekan, dan harus memecatmu. Atau kamu berbicara baik-baik kepada dia, aku masih ingin bekerja denganmu. Kami baik-baik saja, untuk apa berbicara lagi? Kalau dia semakin memperbesar masalah ini, yang akhirnya akan dipecat juga dia sendiri. Eric Ling terlihat tidak setuju, aku hanya menamparkan dia satu kali, itu untuk mengingatkan dia untuk tidak sombong di rumah sakit, jangan berlagak kuat di antara yang lemah. Kalau dia bisa mengerti perasaanku, juga seharusnya dia. Kalau tidak, dia akan berhenti dari rumah sakit ini. Wilton Lee terlihat tidak percaya, Eric Ling, apa yang kamu katakan itu terlalu berlebih. Masalah kali ini benar-benar kamu yang salah, dia semakin menjadi, kamu juga yang akan terkena imbasnya. Kamu masih muda. Eric Ling membuat segelas teh, dan meminumnya kemudian berkata, dia membesarkan masalah, hanya akan membuat Jennifer Wu benci kepadanya. Dan akhirnya kebenaran sebuah masalah tidak lagi penting. Rumah sakit membutuhkan prosedur yang pasti, dan bukan seorang yang setiap harinya membuat masalah. Wilton Lee semakin terkejut mendengarnya. Banyak masalah, tidaklah penting kebenarannya. Yang paling penting adalah atasannya, dan apa yang dia rasakannya. Eric Ling menjawabnya. Wilton Lee berpikir dengan jernih, dan merasa memang benar seperti itu. Kalau dirinya adalah seorang bos, juga akan sangat tidak suka dengan pekerja yang berbuat masalah seperti ini. Apalagi, kali ini Winda Su melepaskan Eric Ling, sangat jelas ingin melindunginya. Kalau Jackie Wu seorang yang pintar, pasti akan berhenti sampai di sini dan tidak melanjutkan keributannya. Jika dia melanjutkannya, apa yang dipikirkan Winda Su? Wilton Lee walaupun mengerti akan ini, tetapi dia masih tidak percaya. Saat pulang, terlihat website di dalam kantor rumah sakit tertulis Jackie Wu dipecat. Wilton Lee seketika itu melihat Eric Ling, kamu dewa. Tebakan kamu benar. Eric Ling tidak setuju dan berkata, ini sangat mudah. Wilton Lee dengan senang berkata, memecat orang seperti ini, benar-benar sangat senang. Jackie Wu benar-benar sangat sombong dan sering menekan bawahan. Dan sering melecehkan pekerja wanita, sangatlah tidak baik. Peringatan rumah sakit kali ini sangat memuaskan. Eric Ling, ayo pergi, aku traktir kamu.
Wilton Lee menariknya untuk makan. Eric Ling tidak bisa menolak, dan mengikutinya. Beberapa hari setelahnya, Eric Ling masih terlihat bebas. Berusaha bekerja. Berusaha tidak mempermalukan istri. Sepertinya tidak ada. Setiap hari terlambat, bekerja seenaknya, dan juga sering tidur. Jika dia tidak mood, dia bisa langsung pergi sama sekali tidak pernah bekerja seharian. Setiap hari di Departemen Keamanan melapor kepada Jennifer Wu, dan setiap kali Jennifer Wu mendapati Eric Ling bolos kemudian dia melaporkan kepada Winda Su. Winda, dari Departemen Keamanan banyak yang tidak puas dengan Eric Ling, semua ingin memecat dia. Jennifer Wu berbicara dengan cemas, aku rasa lebih baik dipecat saja. Winda Su sangat tidak berdaya. Kalau kamu merasa tidak enak, biar aku saja yang bicarakan, jawab Jennifer Wu dengan tegas, walaupun rumah sakit tidak merasakan apa-apa untuk membayarnya 3.000 yuan per bulan. Tetapi dia sudah merusak aturan rumah sakit. Jika begitu terus-menerus, akan membuat banyak orang menjadi marah. Sudah tidak sedikit yang berkata bahwa ini pilih kasih, ini juga tidak baik bagi nama kamu. Winda Su pun berbicara, kalau semua ingin memecat dia, aku saja yang membicarakannya. Di saat itu juga, Bonnie Su datang dengan tergesa-gesa, manajer Su, di luar ada seorang yang penting ingin bertemu denganmu. Winda Su berkata, siapa? Bonnie Su menjawab, Sir Lei Tang. Kata yang begitu jelas. Itu membuat Winda Su dan Jennifer Wu merasa sangat dingin. Sir Lei Tang dari keluarga Tang. Keluarga Tang sederajat dengan Brian Ma. Salah satu 5 keluarga besar di Zhonghai. Biasanya orang-orang berada kedudukannya sangat sulit untuk bertemu dengan Sir Lei Tang. Jennifer Wu juga hanya mendengar cerita itu, lalu dia berkata, orang besar seperti dia ini, datang ke rumah sakit Husada untuk apa? Bonnie Su berkata, tidak tahu, dia berkata ingin mencari orang kita. Winda Su menjawab, suruh dia masuk. Tidak lama, Sir Lei Tang berjalan masuk. Nona Tang, kenapa kamu datang? Jennifer Wu sangat menghormatinya. Winda Su juga dengan sopan menyapanya. Sir Lei Tang menatap Winda Su. Winda Su juga tidak enak dipandang oleh tatapannya. Tidak lama kemudian, Sir Lei Tang baru tersenyum dan berkata, kebetulan aku lewat di sini, jadi aku masuk untuk melihat-lihat. Dengar-dengar Eric Ling adalah orang kalian. Winda Su menjawab, benar. Sir Lei Tang berkata, aku ada urusan dengannya, tidak keberatan kan? Tentu tidak keberatan. Winda Su tidak mungkin menjawab keberatan kan? Tidak berani. Tetapi di dalam hati Winda Su merasa sangat penasaran. Kenapa seorang Sir Lei Tang yang sangat elegan ini, bisa ada urusan dengan Eric Ling? Kecuali Eric Ling sudah dipesan sama wanita ini. Winda Su tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya, ternyata dari pikirannya ada pemikiran aneh. Maaf mengganggu. Sir Lei Tang selesai berbicara, dia membalikkan badan dan pergi. Winda Su dan Jennifer Wu langsung mengantarkannya sampai di lantai 1, kemudian Sir Lei Tang mendapati Eric Ling di kantor petugas keamanan, dan berbicara dengan intim kepada Eric Ling, dan akhirnya membawa Eric Ling pergi dengan mobilnya. Jennifer Wu dan Winda Su terkejut dengan apa yang dilihatnya. Jennifer Wu berkata, bagaimana Eric Ling mempunyai hubungan dengan orang ini. Kelihatannya mereka sudah kenal sejak lama. Dan kelihatannya sangat dekat. Winda Su terlihat sangat sedih. Winda, Eric Ling keparat ini sudah dimiliki oleh Sir Lei Tang. Jennifer Wu semakin kesal, keparat. Bajingan. Winda Su menghempaskan tangan dan pergi, segera pecat dia, suruh dia pergi. Jennifer Wu pertama kalinya melihat Winda Su marah seperti ini. Jika dikatakan Eric Ling naik ke dalam mobil Sir Lei Tang, dan langsung pergi ke Sky High Villa. Di sepanjang perjalanan, Sir Lei Tang menatap dengan cemas, Tuan Ling, benar-benar sudah mengganggumu, maaf. Kakekku tiba-tiba sakit, sudah dilihat oleh dokter ahli juga tidak ada khasiat. Dan seketika itu merasa kakek akan pergi. Aku teringat perkataanmu bahwa penyakit kakek mungkin bisa disembuhkan, jadi aku pun datang mengganggumu. Tidak apa-apa, kita lihat Tuan Tang dulu. Eric Ling memiliki kesan yang baik kepada Sir Lei Tang,
dan kesan yang sangat baik juga kepada Tuan Tang. Sekarang Tuan Tang ada kesusahan, Eric Ling pasti akan menolong, dan juga dengan senang hati. Sky High Villa nomor 5. Di sini dekat dengan puncak gunung, pemandangan di sini sangat bagus. Luasnya kira-kira mencapai 30-an hektar, sama seperti kehidupan di Kayangan, semua ada di sini. Di depan gerbang utama ada puluhan mobil mewah. Baru saja masuk gerbang, Eric Ling merasa suasana sangat berat. Di depan pintu ada 2 baris penjaga dengan mengenakan pakaian jas hitam. Setiap orangnya mempunyai kekuatan yang besar. Di antara 2 baris penjaga itu, ada sebuah karpet merah. Sir Lei Tang membawa Eric Ling berjalan melalui karpet merah. Melewati halaman, menuju ruang dalam. Di dalamnya disusun seperti yang diatur Feng Shui, sangat luas. Di saat itu, di dalam ruangan itu berdiri ratusan orang dengan rapi. Semuanya sangat tegak, dan terlihat bukan orang biasa. Mereka semua memakai pakaian hitam, dan ada setangkai bunga mawar di dadanya. Setiap orangnya memiliki tatapan yang dalam, memandang lurus ke gerbang utama. Sir Lei Tang membawa Eric Ling melewati mereka, dan menuju ruang tengah. Dari kejauhan, Eric Ling melihat seorang yang tua terbaring di kasur. Orang tua itu adalah Tuan Tang. Sir Lei, apa yang kamu perbuat? Kakek sudah sekarat, semua orang harus di tempat. Kamu cepat masuk, siapa tahu kakek ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan kepadamu. Seorang anak muda berjalan keluar dan menasihati Sir Lei Tang. Anak muda ini berkisar 180 cm, tubuhnya tegap dan kekar, tatapannya seperti tidak suka dengan orang-orang di sekitar 3 meter di dekatnya, bisa membuat orang merasa harus berhati-hati. Tetapi Eric Ling bisa melihat, orang ini sangat hebat. Setidaknya dia adalah petinju kelas platinum. Seorang anak muda berumur 20-an tahun, bisa mendapatkan gelar ini, bisa dibilang adalah sebuah kebanggaan. Sir Lei Tang menjawab, "Kak, aku membawa seseorang kemari. Dia mungkin punya cara untuk menyembuhkan kakek." Di kediaman keluarga Tang, kakak sepupu Sir Lei Tang, masih muda, 3 keturunan Tang ini dia adalah seorang yang termasuk 3 besar orang cerdik, mengontrol kekayaannya, duduk dengan tegak di samping, tidak bisa diremehkan. Jordi Tang melirik Eric Ling, dan tidak merasa ada sesuatu yang unik darinya, lalu dia langsung berkata dengan dingin, "Seorang pembohong dari mana lagi ini? Sebelumnya kakek sudah diobati oleh banyak ahli kedokteran dan sekarang sudah tidak ada harapan lagi, penyakitnya sudah sangat parah, bahkan ada kemungkinan yang buruk yang akan terjadi. Apa kamu mau menjadikan tubuh kakek sebagai percobaan? Si kecil, pergilah. Aku keluarga Tang, tidak menyambut kedatangan penipu." Jordi Tang langsung berkata dingin kepada Eric Ling.